Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Munasaburi, nomor NPM 10123 Saya di sini sudah berada dengan seorang pengusaha di bidang busana. Mari kita langsung saja masuk pertanyaan yang akan diberikan kepada seorang pengusaha di bidang busana ini. Boleh ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya usaha ini? Sejarahnya berawal dari saya pengen punya usaha sendiri tanpa bergantung orang lain selepas saya pensiun kerja di perusahaan tekstil. Jadi saya berpikir gitu ya, apa nih yang bisa kerja di rumah. Akhirnya dari situlah ide untuk membuka jahitan gitu kan, awalnya kayak gitu. Terus berkembang sekarang udah kalau kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan, jadi kita nyobain jualan secara online, alhamdulillah bisa berjalan. Boleh disebutkan lokasi usaha Anda? Kalau lokasi usaha itu di rumah, jadi kita produksi di rumah di Jalan Sumur Bor, Cilame, Ngamkah, Bandung Barat. Kalau untuk tempat lokasi rumah. Apa sih visi misi dari usaha ini? Visi dan misinya ya pengen punya usaha sendiri, manajemen sendiri, apa-apa yang saya pelajari dulu saat saya kerja di perusahaan orang lain, ya nggak ada salahnya kalau sekarang dikembangkan di usaha kita sendiri. Ya alhamdulillah ternyata ini ya mengembangkan usaha sendiri itu gitu kan, dengan berbagai macam kendala yang mungkin sama kerja orang juga kayak gitu dulu. Sekarang kan sama-sama udah terasa gitu, apa kayak gini ternyata kendalanya ternyata kayak gini gitu. Apakah usaha ini ada toko online-nya? Ada, kebetulan saya bukanya di online. Untuk iklan biasanya lebih ke Instagram, tapi untuk transaksi saya lebih ke Shopee gitu kan, demi keamanan pembeli, demi keamanan kita juga sebagai penjual. Jadi ada di dua tempat, ada Instagram sama di Shopee. Boleh disebutkan sama teman? Kalau untuk Instagram itu ada di Malika Dress, kalau di Shopee juga sama Malika.dress, ada di sana. Bagaimana pemasaran yang biasa dilakukan pada usaha ini? Pemasaran di awal-awal yang namanya kita mulai merintis pasti banyak kendalanya. Ya, akhirnya saya ngikut ke banyak komunitas, khususnya kan komunitas ibu-ibu lah, kayak ibu pengajian. Terus saya juga ngikutin, pokoknya ini ada challenge tiap tiap bulan. Nah saya ngikutin pertamanya, ini hadiahnya dari saya aja, giveaway-nya gitu kan. Ya setelah mereka giveaway, terus mereka pakai produk kita, rasanya nyaman. Ini kan dari mulut ke mulut nih, enak pakai produk ini, bahannya nyaman, kitanya bagus. Akhirnya mereka pada order ke kita. Gitu. Kalau peran promosi dalam keberhasilan usaha Anda gimana? Promosi itu sama, dulu saya lebih nggak terlalu jor-joran di media sosial gitu kan, karena emang sekarang itu kan saingan kompetitornya kan banyak banget gitu kan. Ya akhirnya kita ngambilnya dari mulut ke mulut aja gitu, dari persona ke persona gitu. Dari pelanggan ini, ngasih ke pelanggan ini. Bagaimana Anda menyesuaikan strategi pemasaran ketika menghadapi tantangan seperti pandemi atau perubahan tren? Kalau kan pasti perubahan, tapi gini, semua orang kan punya kelas-kelasnya masing-masing. Ada yang pengen ngikutin yang lagi booming, ada juga yang jelas ini kan kelas kita kan kayak gini, ya kita nantinya itu aja. Gitu. Kalau kita ikut-ikutan ke tren, ya kita nanti barang-barang saya pelanggan kita juga gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita punya pelanggan sedikit, tapi itu benar-benar pelanggan yang ke kita itu yang solid lah, yang pelanggan yang pokoknya kita punya produk harus punya tiga produk kita gitu. Jangan yang cuma pelanggan yang sepintas gitu. Apakah Anda punya kolaborasi dengan pihak lain seperti influencer atau mitra bisnis untuk meningkatkan pemasaran? Untuk saya belum kepikiran, karena modalnya dari negara gimana ya kita istilahnya ya kan dari modal. Jadi kita sedikit, tapi kalau tawaran sudah biar sedikit tapi lumayan ya. Daripada kita itu langsung banyak, tapi kita ketetekan kita kewalahan dan kita juga yang ada yang kita
Yang pertama mereka penasaran. Yang kedua setelah mereka beli nyaman dengan bahan, nyaman dengan hasil jahitan, ya mereka hanya beli lagi. Ke kualitas kan jual kualitas. Bagaimana Anda menangani keluhan atau feedback dari pelanggan? Selama itu untuk kemajuan kita ya kita istilahnya tanggapi positif aja. Kita terima saran apapun, umpamanya apa yang kakinya ini harus ada double ya, kalau copot nanti bisa lagi ganti, nggak usah beli, ya udah kita siapin kayak gitu kan. Selama untuk membangun ya kenapa kita nggak ikutin itu saran mereka gitu. Apakah Anda membedakan strategi pemasaran berdasarkan segmen pasar tertentu? Kebetulan untuk segmen pasar saya lebih memilih, mohon maaf ya, ini mah kita punya kelas tersendiri kan, lebih memilih ke kelas menengah yang tahu harga, tahu kualitas gitu. Kalau kita ngikut ke harga bawah itu kita nggak bisa. Kenapa kan mereka belinya kan yang murah. Ya kan kita kan bahan baku juga berapa, apa juga berapa. Sekarang kita apalagi kalau kita bahan baku mahal belum tentu, nggak mungkin kan kita menjualnya yang murah juga kan. Jadi disesuaikan aja lah. Bagaimana Anda menilai keberhasilan dalam menjangkau target pasar yang ditetapkan? Selalu bersyukur, itu intinya. Apapun yang kita dapat, apapun omset lagi di sini kita syukuri aja. Ada omset alhamdulillah, ada omset alhamdulillah. Demikian wawancara kali ini, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada yang sudah diwawancara. Semoga bisnisnya semakin maju ke depannya dan bisa bersaing dengan merek-merek yang ternama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.